Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأبنائي رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, di malam hari ini, yaitu di hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita, kajian setiap malam Rabu antara maghrib dan isya, membahas kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qurawi rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini adalah merupakan pertemuan yang ke-16. Kita masih tetap di bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin. Barang siapa yang mewujudkan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab. Dan kita sudah bacakan dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid. Dan kita sudah bacakan juga penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qurawi rahimahullah ta'ala, yaitu sudah sampai pada Asy-Syarhu Al-Ijmaliyu. Di malam hari ini kita masuk kepada
al-fawaid, faidah-faidah. Maknanya adalah al-fawaidu min hadhil ayati. Faidah-faidah yang bisa diambil dari ayat ini. Kata beliau, faidah yang pertama adalah wujubul khaufi min adzabillah. Wajibnya takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wujubul imani bi ayatillahi wa bidilalatiha 'ala al-muradi. Wajibnya beriman terhadap ayat-ayat Allah dan beriman terhadap penunjukan-penunjukan dari ayat Allah tersebut. Ya, penunjukan-penunjukan dari ayat tersebut kepada yang dimaksud. Maksudnya kandungan dari ayat-ayat tersebut juga diimani. Mengimani ayat Allah Subhanahu wa taala beserta kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tahrimus syirki bi jami' anwa'ihi wa suwarihi. Haramnya kesyirikan dengan seluruh jenis-jenisnya dan bentuk-bentuknya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, al-ihtimamu biqabulil a'mali min sifatis salihina. Al-ihtimam yaitu kesungguhan biqaulil a'mal agar diterima amalan-amalan, yaitu termasuk dari sifatnya orang-orang saleh. Orang-orang yang saleh itu terus mereka berusaha bersungguh-sungguh agar supaya amalan-amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seseorang itu semakin tinggi kesalehannya, maka semakin tinggi keikhlasannya dia kepada Allah, dan juga semakin kuat pengikutannya dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah semakin tinggi kesalehannya. Maka tentunya orang yang paling saleh dari sekalangan manusia adalah para nabi dan rasul. Ya. Kemudian pengikut-pengikut mereka, dan kemudian orang-orang yang menjadi pengikut dari pengikut mereka, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW adalah manusia yang paling saleh. Kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ya. Kemudian yang kelima, istihbabu al-munafasati fi a'malil khair. Dianjurkan berlomba-lomba dalam amalan-amalan kebaikan. Ini berlomba-lomba di sini maksudnya berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berlomba menjadi orang yang paling ikhlas di dalam amalan-amalannya. Berlomba menjadi orang yang paling kokoh di atas sunnah. Iya. Bukan berlomba-lomba seperti yang dipahami oleh orang-orang awam. Iya. Pakai dalil dengan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Kemudian bikin acara MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Ya. Itu tidak masuk dalam pembahasan ini. Ya. Karena yang dimaksudkan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan yang disebutkan dalam ayat ini adalah merupakan sifat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu keutamaan dari suatu amalan, maka mereka berlomba untuk segera mendapatkan keutamaan tersebut.
Kemudian setelah itu beliau jelaskan munasabatul ayati lil babi. Kesesuaian ayat ini dengan bab. Babnya adalah bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin. Barang siapa yang mewujudkan tauhid maka dia masuk surga tanpa hisab. Kata beliau, haitsu dallatil ayatul karimatu ala anna man ittasafa bihadhihi sifati wa tahhara nafsahu min asy-syirkil muhbiti lil a'mali faqad istawjabal jannata bila hisabin wala adzabin. Dari sisi ayat yang mulia ini menunjukkan atas bahwasannya barang siapa yang bersifat dengan sifat-sifat ini, yaitu sifat-sifat yang disebutkan di dalam ayat yang telah kita bacakan di pertemuan yang sebelumnya, wa tahhara nafsahu, dan mensucikan dirinya, yaitu membersihkan dirinya, minasyirkil muhbiti lil a'mali, dia bersihkan dirinya dari kesyirikan-kesyirikan yang dapat membatalkan amalan-amalan. Maka orang yang seperti ini, kata beliau, adalah faqad istaujabal jannata bila hisabin wala adzabin. Maka dia wajib masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Li'annahu bidzalika qad haqqaqa tauhida wa hadza jazaa'un man haqqaqahu. Karena sesungguhnya dengan yang demikian itu, sungguh dia telah mewujudkan tauhid, dan ini adalah merupakan balasan bagi orang yang mewujudkan tauhid. Kemudian setelah itu kita berpindah kepada dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, an Husain ibni Abdurrahman, dari Husain ibnu Abdurrahman. Husain ibnu Abdurrahman, nama lengkap beliau adalah Husain bin Abdurrahman As-Sulami Abul Hudzail. Kunya beliau adalah Abu Al-Hudzail Al-Kufi. Beliau dari Kufah. Thiqatun, beliau adalah rawi yang thiqah. Beliau meninggal pada tahun 1367 Hijriah. Kemudian qala, beliau berkata, kuntu inda Sa'idin ibni Jubairin, adalah saya duduk di sisinya Sa'id ibni Jubair. Sa'id ibni Jubair, beliau adalah seorang imam al-faqih, al-imamu al-faqih, seorang imam yang faqih. Wa huwa kufi, beliau juga berasal dari Kufah. Maula li Bani Asadin, beliau adalah merupakan maula dari Bani Asad. Qutila baina yaday Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, beliau terbunuh di tangannya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang pemimpin yang sangat kejam, yang terkenal. Jadi beliau dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf pada tahun 95 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Kemudian faqala, maka Sa'id ibn Jubair ini mengatakan, ayyukum ra'a al-kaukaba,
alladzi inqadha al-barihah. Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam, al-barihah. Ya, makna dari al-barihah adalah lilailati al-madiyati, yaitu malam yang telah lalu. Idza zalat asy-syamsu, jika matahari itu telah terbenam. Maknanya seperti ini. Iya. Misalkan saya mengatakan ji'tu fil barihah, dan saya mengatakan di pagi hari misalkan, ya, maka yang saya maksudkan itu adalah bukan tadi malamnya, tapi kemarin malamnya. Ya, kalau tadi malam fil lailah, ji'tu fil lail. Begitu perbedaannya, sama-sama artinya malam. Ya. Jadi kenapa? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau dia al-barihah itu menunjukkan waktu dari yang kita lewati itu mataharinya sudah terbenam. Nah, kalau saat ini saya mengatakan ji'tu fil barihah, saya datang fil barihah, maksudnya itu tadi malam. Kenapa? Karena matahari yang tadi sudah terbenam. Tapi kalau saya masih mengatakan tadi sore pada asar belum terbenam matahari, maka ini maksudnya adalah malam yang sebelumnya. Itu perbedaannya. Wa amma qabla zawali fayuqalu al-lailah. Adapun sebelum terbenamnya matahari, maka dikatakan dia al-lailah, bukan barihah. Bukan barihah. Nah, kemudian fakultu, maka Husain ibn Abdurrahman mengatakan, maka saya katakan ketika Sa'id ibn Jubair bertanya, ayyukum ra'a al-kaukabah, siapa di antara kalian yang melihat bintang alladzi inqadha al-barihah, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh semalaman? Maka beliau mengatakan, ana, saya. Tsumma qultu, kemudian saya berkata, amma inni lam akun fi salatin. Adapun saya pada saat itu tidak dalam keadaan salat. Dari kalimat ini menunjukkan bahwasanya para salafus saleh itu mereka itu setiap malam melakukan qiyamul lail. Iya. Melakukan qiyamul lail. Makanya Husain di saat terjadinya bintang itu jatuh, maka beliau dalam keadaan tidak salat. Iya, menunjukkan bahwasanya setiap malam mereka salat. Apa yang menjadikan beliau tidak salat? Kata beliau, walakinni ludiktu, akan tetapi saya disengat. Iya. Qala, maka Sa'id ibn Jubair mengatakan, fama sona'ta, apa yang engkau lakukan? Ya, fakultu irtaqaitu, maka saya katakan saya meminta diruqyah. Qala, Sa'id ibn Jubair bertanya lagi, fama hamalaka ala dzalika, apa yang membawamu atas yang demikian itu? Maksudnya apa dalilmu? Kenapa kau meminta diruqyah? Ya, karena Sa'id bin Jubair ini memiliki satu hadis yang menjelaskan tentang larangan meminta diruqyah. Ya. Sementara Husain bin Abdurrahman dia meminta diruqyah, punya dalil juga. Ya. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita melihat seseorang itu dia beramal yang kita tahu dalil menyelisihi apa yang dia lakukan, maka tidak boleh langsung kita salahkan. Kita tanya dulu apa dalilnya.
Iya, apalagi kita sesama ahlu sunnah, sama salafiyin pasti, iya kita berprasangka baik kepada saudara kita, pasti dia punya dalil. Iya. Maka untuk supaya kita tidak berprasangka buruk kepada saudara kita, kita tanyakan dalilnya. Iya. Kita tanyakan apa dalilnya dia. Dan hikmahnya banyak. Ketika dia sebutkan dalilnya, kita juga dapat faedah dari situ. Oh, ternyata ada dalilnya yang diamalkan. Ya, seperti itu. Maka di sini beliau tanyakan, "Fama hamalaka ala dzalika?" Apa yang membawa engkau atas yang demikian itu? Qultu, maka saya katakan, kata beliau, haditsun haddatsanahu asy-Sya'bi, yaitu satu hadis yang Imam Asy-Sya'bi menceritakan hadis tersebut kepada kami. Nanti ada hadis beliau, ya. Imam Asy-Sya'bi ini kita sebutkan dulu biografi singkat beliau. Nama beliau adalah Amir ibni Syarahil Al-Hamdani. Beliau dilahirkan di masa pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan beliau adalah merupakan minat thiqatit tabi'in, termasuk dari tabi'in yang thiqah dalam meriwayatkan hadis. Ya, wa fuqahatihim, dan ahli fikihnya para tabi'in. Beliau wafat pada tahun 1003 Hijriah, pada tahun 1003 Hijriah. Ya, jadi ini dalil beliau, yaitu haditsun haddatsanahu asy-Sya'bi. Itu satu hadis yang Imam Asy-Sya'bi menceritakannya kepada kami, kata beliau. Qala, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, "Wa ma haddatsakum?" Apa yang beliau ceritakan kepada kalian? Qultu, saya berkata, Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya berkata, haddatsana, ya, beliau menceritakan kepada kami, yaitu Imam Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami, an Buraidah, dari Buraidah ibni Al-Husaybi, dari Buraidah ibni Al-Husayb. Ya. Beliau ini adalah, nama lengkap beliau adalah yaitu Buraidah ibnu Al-Husayb ibni Al-Harith Al-Aslami. Ya, beliau adalah merupakan sahabat yang masyhur. Beliau meninggal pada tahun 63 Hijriah. Meninggal pada tahun 63 Hijriah. Annahu qala, bahwasannya Buraidah ibnu Al-Husaybi mengatakan, la ruqyata, la ruqyata min ainin, la ruqyata illa min ainin wa hummatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain. Ain itu penyakit yang ditimbulkan karena pandangan yang dari seseorang yang dengki. Ya, pandangan-pandangan kedengkian, sehingga menimbulkan penyakit dari orang yang dipandang. Ini penyakit ain. Jadi tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain. Wa hummatin. Humma itu humma yaitu sengatan kalajengking atau yang semisalnya. Jadi sengatan serangga yang berbisa. Apakah dia kalajengking atau lipan atau lebah? Ya. Kemudian qala, maka Sa'id ibn Jubair mengatakan, qad ahsana
manintaha ila ma sami'a. Sungguh telah baik orang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Maksudnya di sini adalah orang yang dia beramal sesuai dengan apa yang dia ilmui. Yang dia ketahui dalilnya itu yang dia amalkan. Yang dia tidak ketahui dia tidak amalkan. Iya. Maka ini dipuji oleh Sa'id bin Jubair apa yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman, yang mana beliau beramal sesuai dengan dalil yang beliau ketahui. Jadi betul-betul beramal di atas ilmu. Walaupun beliau memiliki hadis atau dalil yang bertentangan dengan apa yang diamalkan oleh Husain bin Abdurrahman tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, Sa'id mengatakan, walakin, akan tetapi, haddatsana Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, yaitu Abdullah dan Abbas. Kedua-duanya adalah merupakan sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, sahabatnya Rasulullah SAW, dan sekaligus sebagai kerabatnya Rasulullah SAW, yang mana Abbas adalah merupakan paman Rasulullah SAW. Berarti Abdullah bin Abbas adalah merupakan sepupunya Rasulullah SAW. Jadi beliau mengatakan haddatsanahu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, uridat alayya al-umamu, diperlihatkan kepadaku umat-umat, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, maka aku pun melihat seorang nabi dan bersama beliau ar-rahtu. Di sini beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya al-umamu, diperlihatkan kepadaku umat-umat. Ini adalah merupakan terjadi pada malam Al-Isra. Ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada beliau umat-umat, seluruh umat manusia. Kemudian kata beliau, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, aku melihat seorang nabi yang bersama beliau adalah ar-rahtu. Ar-rahtu itu adalah sekelompok manusia yang jumlahnya tidak mencapai 10 orang. Jadi beliau melihat seorang nabi yang hanya memiliki pengikut tidak mencapai 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani, dan beliau melihat seorang nabi yang bersamanya hanya 1 orang dan 2 orang. Ada yang cuma 1 orang, ada yang cuma 2 orang pengikutnya. Wan nabiyya walaysa ma'ahu ahadun, dan juga Nabi melihat seorang Rasulullah SAW melihat seorang nabi yang tidak memiliki pengikut, sama sekali. Jadi tidak satu pun manusia bersamanya, hanya seorang diri. Idru fi ali sawadun azimun, kata beliau, idru fi ali sawadun azimun, ketika diangkat untukku sawadun azimun. Maknanya di sini rufi ali, yaitu ketika diperlihatkan kepadaku. Sawadun azimun, yaitu hitam yang besar, maksudnya di sini sekelompok manusia yang sangat besar jumlahnya. Fadhunantu annahu ummati, maka saya pun menyangka bahwasanya itu adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku. Jadi yang mengatakan kepada beliau ini adalah Jibril alaihi salatu wassalam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berisra mi'raj itu didampingi oleh malaikat Jibril. Maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, ini adalah Musa bersama kaumnya. Fa nadhartu fa idza sawadun azimun, maka
aku pun melihat kepada sawadun azimun, yaitu manusia yang lebih besar lagi jumlahnya dari yang sebelumnya. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Dan bersama mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya, jadi Nabi SAW diperlihatkan kepada beliau umatnya yang terbanyak, melebihi jumlahnya umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bersamaan dengan itu, dari umatnya Rasulullah SAW itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Setelah beliau menyampaikan hal tersebut, kata Ibnu Abbas, thumma nahadha. Ya. Kemudian beliau nahadha. Nahadha maknanya adalah qama. Kemudian beliau berdiri. Fadakhala manzilahu. Kemudian beliau masuk ke dalam rumah beliau. Fakhadun nasu fi ulaika. Maka manusia pun sibuk tentang mereka ini, yaitu tentang yang 70.000 orang tersebut yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Mereka sibuk membicarakannya. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin saja sebagian sahabat mengatakan mungkin saja yang 70.000 orang tersebut adalah yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Mungkin saja mereka ini adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Falam yusyriku billahi syai'an, dan mereka tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Wa dzakaru asya'an, mereka menyebutkan berbagai macam kemungkinan. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun keluar kepada mereka. Nabi keluar menemui mereka. Fa akhbaruhu, maka mereka mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tersebut. Fa qala, maka Nabi bersabda, humul ladzina la yastarqun. Jadi yang 70.000 orang tersebut adalah yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, wala yaktawun, dan tidak melakukan kay, yaitu pengobatan dengan menggunakan besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan kepada bagian tubuh yang sakit tersebut. Itu cara pengobatannya orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yatatayyarun, mereka yang tidak melakukan tatayyur. Iya. Tatayyur itu adalah menyandarkan kesialan dan keberuntungan kepada burung. Ya. Kalau di sini kita tidak temukan ya. Kalau di desa-desa di pedalaman, apalagi di bagian Gorontalo sana dan Sulawesi Tengah, itu mereka kalau keluar mau pergi cari ikan di laut misalkan, kebiasaan biasanya jam 3 subuh sudah siap-siap, siap bekal, ya, siap umpan, siap pancingnya, alat pancingnya, siap dayungnya dan seterusnya. Iya. Ketika sudah berdiri di depan pintu, tiba-tiba bunyi burung tertentu lewat di depan rumahnya atau di samping rumahnya atau pas di atap rumahnya. Iya, ada burung-burung tertentu yang dia yakini, oh ini sial, ini membawa kesialan. Kita berangkat ke laut cari ikan tidak bakalan dapat. Nah, tidak jadi berangkat. Padahal dia sudah siap semua makanannya, bekalnya. Tidak jadi berangkat karena dia yakini dia tidak bakalan dapat ikan.
Nah, ini tatayur namanya. Ya, dia menyandarkan kesialan itu kepada burung-burung atau yang semisalnya. Jadi mereka adalah yang tidak melakukan tatayur. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka bertawakal. Ya, ketika Nabi SAW bacakan ciri-ciri mereka yang 70.000 orang tersebut yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab tersebut, maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, faqama Ukasyatu ibnu Mihsan. Maka Ukasyah ibnu Mihsan pun berdiri. Ya. Faqala, maka dia mengatakan, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku termasuk dari mereka, dari yang 70.000 orang tersebut. Faqala anta minhum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau termasuk dari mereka. Tsumma qama rajulun akharun. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian berdiri orang lain. Ya. Berdiri lagi temannya. Faqala ud'ullaha yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku termasuk dari golongan mereka. Faqala sabaqaka biha Ukasyatu. Maka Nabi bersabda, engkau telah didahului oleh Ukasyah ibnu Mihsan radhiyallahu taala anhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Disampaikan kalau waktu sudah habis ya. Masih Pak, sudah habis? Sudah. Oh ya, karena waktu sudah habis, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.